Halo teman-teman, apa kabar? Kalian baik-baik saja? Udah lancar? Baiklah, di sini kita akan membahas alur film yang berjudul To My 19-Year-Old. Film ini merupakan drama Cina yang sudah tayang sejak Mei 2018 yang lalu. Drama yang disutradarai oleh Chu Nang Huang ini menghadirkan aktor tampan seperti Austin Lin dan aktris Shin Aini sebagai pemeran utama. Austin Lee tak hanya sebagai aktor, dia juga seorang penyanyi kelahiran 12 Agustus 1988. Sementara Shin Aini yang sebagai pemain utama wanita juga pernah bermain drama Cina seperti filmnya Kite 2017 dan The Love of Happiness 2016. Jadi pemain gak sembarang ya teman-teman. Oke. Makan essence yang enak kali. Ya ada ininya. Ada nangkalnya. Tapi nangka gak bisa. Jagungnya nih. Es batu. Ancuk! Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Suatu ketika Shin memperlihatkan Mo Xiaofeng meninggal secara tak terduga dalam sebuah petualangan yang ia lakukan dalam pemakaman orang yang telah dicintainya selama 10 tahun. Yang Yiyu mendapatkan sebuah kotak misterius yang terbuat dari kayu dan berisi surat. Nah, dengan sebuah kop surat yang penuh cinta ini, kenangan yang Xiu terbuka kembali. Dirinya menyesal dan merindukan kekasihnya yang sudah meninggal. Kotak kayu misterius ini ternyata memiliki fungsi magis yang bisa menghubungkan masa lalu ketika air mata menetes tepat di permukaan kayu tersebut. Jadi, Yang Yu ingin melanjutkan kisah cintanya yang hilang dan bisa berkomunikasi dengannya ketika berusia 19 tahun. Nah, gimana? Masih bingung? Oke, saya akan menyederhanakan bagaimana ini bisa terjadi. Kita akan menyimak cerita pada masa lalu, di mana Yang Yu pada umur 19 tahun ketika masih duduk di bangku sekolah. Shin pun memperlihatkan Yang Yu dan sahabat-sahabatnya dalam suatu ruangan asrama atau bisa juga kita sebut dengan kamar. Dan pada saat itu juga datanglah beberapa lelaki atau murid laki-laki. Mereka berempat untuk menginap di asrama wanita tersebut. Dan pada saat itu juga terjadilah pertemuan antara Xiao Peng dan Yang Yu. Mungkin saja itu pandangan pertama. Akan tetapi pandangan pertama itu tidak seperti yang kita fantasikan, yang akan berakhir seperti cinta monyet. Pada adegan ini mereka pemeran utama tidak saling menyukai pandangan pertama, tetapi hanya mengagumi. Nah, gimana tuh? Coba kita bayangkan bagaimana jika asrama putra dan putri berkumpul. Pasti seru kan? Nah, saya mencium aroma-aroma pikiran kalian. Hehehe. Setelah pada pandangan pertama itu, Xiao Peng selalu mengikuti Yang Yu karena dia suka menjadi objek yang disukainya. Karena menurut dia, Yang Yu adalah gadis yang sangat imut. Bahkan dia memanggilnya sebagai gadis yang bulat. Seperti bakso aja ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lanjut, tanpa sadar Yang Yu juga menyukai Xiao Feng. Bahkan tengkorak kepala saja dibayangkan sebagai Xiao Feng. Artinya dia juga mencintai itu. Dasar anak-anak muda fantasinya tinggi amat ya. Nah, kemudian Shin pun berpindah ke jemuran wanita dan pastinya Xiao Peng berada di sana. Li Xian mengaku menjadi pacarnya Xiao Feng. Li Xian selalu
mengungkapkan rasa cintanya kepada setiap penghuni asrama. Niatnya untuk mendapatkan perhatian dari Xiaopeng. Li Xian adalah wanita tercantik di universitas tersebut, sehingga banyak laki-laki yang mengejarnya, tetapi tidak dengan Xiaopeng. Dia tetap mencintai Yang Xiu. Hari demi hari, mereka semakin dekat dengan bercerita satu sama lain mengenai jurusan yang mereka geluti di universitas tersebut. Yang Yu mengambil jurusan sejarah dan Xiaopeng mengambil jurusan fotografer. Nah, jadi Yang Yu selalu melihat hal-hal yang berdasarkan penampilan. Oleh sebab itu, dia mengambil sejarah. Sedangkan Xiaopeng memilih fotografer karena dia merasa selalu mendapatkan momen fantastis pada momen dalam hidup. Nah, selalu percaya akan bernasib baik, menjadi sejarah kenangan untuk waktu berikutnya. Begitu kata Xiaopeng. Yang kemudian akan berubah menjadi sebuah cerita. Nah, jadi kalau saya pikir-pikir, sejarah dan fotografi itu berhubungan sangat intens, guys. Dimana suatu sejarah tanpa adanya dokumentasi tidak akan menjadi sebuah cerita yang indah untuk dinikmati. Benar gak? Kemudian Shin pun berpindah kepada Yang Yu yang sedang berada di kafe untuk mengenang masa lalunya menggunakan kotak ajaib. Ketika dia memulai untuk mengingat masa lalunya dan mengubah apa yang pernah menjadi kesalahannya, dia akan tertidur. Kita akan diperlihatkan kembali kepada Yang Yu dan Xiaopeng berada di kafe tepat apa yang terjadi pada khayalan yang Xiang Yu untuk merubah kesalahannya pada masa lampau. Dan pada saat itu juga datanglah Li Xian, karena dia ada janji dengan Xiaopeng, akan tetapi itu semua hanyalah gurauan Li Xian untuk menghalangi hubungan Xiaopeng dan Yang Yu. Karena Li Xian merasa wanita yang paling cantik dan apapun yang dia inginkan harus terpenuhi. Jadi, oleh sebab itu, segala hal yang harus dilakukan hanya untuk mendapatkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Dari sini kita dapat menilai, Li Xian adalah wanita yang egois dan ambisius. Gitu, guys. Bahkan terlalu ambisiusnya nih orang tega membuat temannya Yang Yu terkurung dalam ruangan laboratorium untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Untung ada Xiaopeng yang dengan sigap cepat membawa Yang Yu pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi mereka tidaklah aman. CCTV kampus merekam kejadian tersebut, sehingga mereka masih tetap dipanggil oleh keamanan kampus. Setelah diperlihatkan CCTV yang pada saat itu juga Xiaopeng mencium Yang Yu di kegelapan. Asik juga nih film. Disaksikan juga oleh Li Xian. Alhasil, Li Xian kecewa dengan Yang Yu karena secara diam-diam telah merebut cowok idamannya. Li Xian ini stres atau apa ya? Wong Xian cinta sama Yang Yu, malah dia yang jealous. Akibat kejadian tersebut, rumor beredar ke seluruh dunia. Salah. Kampus. Hehehe. Bahwa mereka melakukan perbuatan asusila dan berciuman di kampus, dan di mana perbuatan yang mempermalukan Yang Yu ini tidak lain dan tidak bukan adalah Li Xian yang ingin mempermalukan sahabatnya sendiri. Pada saat itu juga Yang Yu menjauh dari Xiaopeng karena dia memikirkan sahabatnya yang sangat mencintai Xiaopeng. Meski dia juga mencintai tetapi tidak berani mengakuinya. Shin pun diperlihatkan kepada masa sekarang di mana Xiang Yao berada di rumah sakit kelelahan akibat dunia fantasinya dan penebusan apa yang menjadi kesalahannya di masa lampau. Karena pada saat itu tidak pernah mengungkapkan perasaan selama 10 tahun. Dan pada akhirnya ini sebuah penyesalan yang teramat tersakiti karena sudah kehilangan orang yang sangat mencintainya dan begitupun dengannya. Yang Yao terus berusaha bangkit untuk apa yang sudah menjadi keinginannya.
pacarnya sekarang terus berusaha menyadarkan Yang Yao bahwa Xiong Peng sudah meninggal. Akan tetapi, Yang Yao berusaha memperbaiki kesalahannya. Lanjut, Xin pun berpindah kembali kepada Xiao Peng memberikan tiket untuk pertunjukan fosil sejenis hasil fotografi yang dihasilkannya. Karena Xiao Peng memiliki perasaan bahwa tiket yang tempo hari diberikannya sudah dibuang oleh Yang Yao, sehingga dia pun memberikannya kembali karena Yang Yao ingin menjauhi Xiao Peng untuk persahabatan dengan temannya. Baik bener ya. Dia pun menangis. Ku menangis. Gak baik ya. Good job. Karena terjadi gejolak yang besar di hatinya antara mencintai Xiao Peng atau memilih sahabatnya. Akan tetapi dia tetap datang sebagai teman. Namun setelah dia sampai di galeri foto, dia sangat terkejut karena semua hasil karya yang dihasilkan Xiao Peng adalah foto dirinya dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Artinya Xiao Peng ini benar-benar mencintainya. Karena Xiao Peng dari dulu meyakinkan, dia pun terharu dan sangat tidak percaya oleh semua yang ia lihat. Dan pada saat itu juga yang datang untuk membuat kekacauan. Akan tetapi pada saat itu juga kejahatannya terbongkar oleh sahabat-sahabatnya, di mana dialah yang membuat poster-poster atau mengunci Yang Yao dalam ruangan. Setelah kejadian tersebut, Li Xian berpura-pura untuk bunuh diri karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Alhasil, dengan kelakuan seperti bocah tersebut, dia akhirnya terjatuh juga. Dan pada saat itu juga, Yang Yao berjanji terhadap Li Xian tidak akan mendekati Xiao Peng. Tetapi tragedi itu sudah terjadi. Dan mereka pun berpisah mengejar cita-cita, tetapi masing-masing dengan hati yang saling mencintai yang tidak terungkapkan oleh Yang Yao selamanya. Nah, jadi inilah yang ingin dirubah oleh Yang Yao, ingin mengembalikan sahabatnya dan memperjuangkan cintanya. Nah, jadi dia berusaha untuk mengembalikan apa yang pernah menjadi kesalahannya, yaitu tidak mengungkapkan perasaannya kepada Xiao Peng dan ingin menyelamatkan temannya. Nah, kita akan berpindah ke scene berikutnya. Gimana? Kalian udah paham? Kalau belum paham, marilah kita lanjut. Xin pun diperlihatkan kepada Yang Yao yang ingin meneruskan keajaiban kotak magis tersebut, di mana dia berada di tempat universitas dahulu yang sekarang akan dirubuhkan ataupun dihancurkan. Nah, dalam hal ini dia pun tertidur seperti kejadian yang berikutnya. Xin pun berpindah kepada masa lampau dan pada akhirnya Yang Yao di mana dia berdamai dengan temannya Li Xian. Karena sebagai sahabat tidak sepantasnya bermusuhan karena hanya seorang laki-laki, ya kan? Nah, jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dia dapat merubah masa lalunya. Setelah itu, Yang Yao tidak lagi menghindar dengan Xiao Peng. Mereka selalu bertemu, mengungkapkan perasaan masing-masing, selalu jalan bersama ketika masing-masing kuliah, selalu berjumpa dan pada akhirnya mereka menikah dan memiliki seorang anak yang tampan, berkeliling seluruh dunia. Setelah kesenangan yang dilaluinya, pada akhirnya Xiao Peng tetaplah meninggal karena kanker paru-paru, dan ini menjadi kekecewaan kedua kalinya ditinggalkan oleh orang yang sangat ia cintai. Akan tetapi dia berhasil menebus kesalahannya di masa lampau. Sedih ya. Dan film pun berakhir. Jadi kesimpulan sederhana yang saya buat dalam alur film ini yaitu
Ungkapkanlah apa yang seharusnya diungkapkan, karena penyesalan akan selalu berada di akhir cerita. Apalagi masalah perasaan. Aduh. Jujur adalah simbolik dari sebuah hubungan. Tanpa adanya kejujuran, hubungan seperti tanpa adanya penyedap rasa. Ajinomoto. Subscribe ya teman-teman. Oke. Terus support channel ini, semoga selalu berkembang. Saya akan semakin belajar memperbaiki kesalahan yang ada di film ini. Oke, terima kasih. Salam.